Hallelujah.
Bapa. Haleluya, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, namamu Tuhan, mulialah namamu. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu. Haleluya, haleluya, syukur. Haleluya, 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 haleluya. Kamu
lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Mulai Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, Paulus ingatkan bahwa musuh kita, perlawanan kita, perjuangan kita untuk mempertahankan iman kita, ya, itu kita melawan para penguasa, pemerintah, dikatakan di sini, para penghulu dunia yang gelap, artinya pemerintah, penguasa yang di dalam kegelapan, bukan pemerintah yang secara fisik, tetapi ini pemerintahan kuasa kegelapan, ya. Jadi perjuangan kita ini melawan iblis. Karena apa? Iblis hari ini dia mengadakan tipu daya muslihat di dalam hidup kita supaya kita ini bisa gugur iman, supaya kita tidak mengikut Tuhan, supaya kita ini dapat masuk dalam api neraka. Maka dikatakan dengan sungguh-sungguh, katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Kekuatan kita, kemampuan kita dalam kita melawan kuasa iblis, karena kita punya kekuatan daripada Tuhan. Nah, ini perlu direnungkan dalam hidup ini. Maka ada satu yang mengatakan, kalau Allah beserta dengan kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Maka dalam kita melawan kuasa kegelapan, tidak bisa memakai kekuatan kita, tetapi kita memakai kekuatan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, perhatikan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Pakai senjata Allah, pakai kekuatan Allah. Ya, saudara, kenapa? Musuh kita ini tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Sebab itu iblis dengan tipu daya membisik kita, ayo waktunya doa, jangan, tidak perlu berdoa, untuk apa berdoa, waktunya membaca firman, tidak perlu dibaca firman. Dia selalu membisikkan, menipu kita supaya kita tidak berdoa, kita tidak membaca firman. Karena dia tahu kalau kita ini berdoa, kita punya kekuatan Tuhan. Tuhan ada dalam hidup kita yang menopang, memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dengan membaca firman, kita tahu arah hidup kita. Yang berdosa dibuang, yang benar dipakai dan berjalan dalam kebenaran. Sehingga apa? Hidup kita ini benar dan kudus. Iblis tahu. Makanya dia berupaya bagaimanakah supaya kita tidak berdoa, bagaimanakah kita tidak membaca firman. Ya. Waktunya doa live seperti hari ini, mungkin ada sibuk masih nonton TV, ada yang masih drakor, ada yang dracin, ya, maksudnya drama Cina dan drama Korea, ya. Kenapa? Doa ini kekuatan kita. Nah, sebab itu hati-hati, karena goal kita nanti masuk surga. Orang bisa masuk surga
harus hidup benar. Orang bisa hidup benar kalau pakai kekuatan Tuhan, pakai firman dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, sebab itu hati-hatilah, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu kekuatan Allah di dalam hidup kita, untuk kita dapat bertahan, untuk kita melawan kuasa kegelapan yang senantiasa akan menyerang hidup kita, yang senantiasa akan menjatuhkan hidup kita, supaya kita tidak bisa masuk surga, tapi bisa masuk dalam api neraka. Sebab itu perhatikan dengan firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kita akan senantiasa memakai kekuatan Allah di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua berkat kemurahan Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, dan malam. Tuhan telah memberkati, mencukupi segala kebutuhan hidup kami, sehingga kami boleh menikmati berkat-Mu dengan kecukupan. Semua adalah berkat Engkau berikan kepada kami. Terpujilah nama Engkau. Tuhan tolong memberkati seluruh umat Tuhan yang ada di sekitar Tiron, Ngelamas, Madiun, Magetan, dan Serangan. Tuhan tolong memberkati satu persatu di mana mereka berada. Diberkati imannya, diberkati rumah tangganya, diberkati kesehatannya, diberkati pekerjaan. Tuhan tolong yang hari ini yang banyak membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang di dalam kekurangan diberkati, yang membutuhkan pekerjaan diberkati Tuhan, yang membutuhkan pasangan hidup juga diberkati Tuhan. Bahkan usahanya yang mengalami kebangkrutan dipulihkan dan dibangkitkan dalam nama Yesus. Berkati Pak Agus dan Pak Charles dengan segala kelemahan yang ada di kaki, disembuhkan kakinya, dibangkitkan semangat di dalam mereka mengiring kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Makasih Bapak, terima kasih. Tuhan akan juga tolong memberkati Pak Kasno dan Bu Ninu dalam usia lanjut, mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Berkati Bu Noto dengan semangat baru, terus dalam mereka mengiring kepada Tuhan. Pak Darsono dengan Ibu maupun anak yang laki, Rana dan suaminya dijamah dan diberkati, diguncangkan jiwa untuk mereka kembali setiap beribadah kepada Tuhan. Suli Andri maupun Wulan dan Ibu Sumotin tolong diberkati, rumah tangga diberikan kesetiaan di dalam mengiring kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Berkati adik Kamilan yang mengalami kelemahan di mata karena glukoma, dijamah dan diberkati hidupnya, diberkati matanya sehingga disembuhkan dalam nama Yesus. Berkati Niko dan Lia di mana mereka berada, Tuhan tolong memberkati usaha pekerjaannya, kesehatannya, masa depannya, iman dan pelayanannya diberkati dalam nama Yesus. Terlebih itu akan taruh dalam hidupnya untuk cinta dan perhatian kepada kedua orang tuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kakak kami di Surabaya, Ibu Andi dengan segala kelemahannya, Tuhan telah memberkati. Radang sendi, anti imun, dengan segala saraf yang ada di kepala, dijamah dan diberkati, diberi kekuatan dalam mereka menjalani kehidupan ini. Terlebih segala obat dan vitamin yang diminum dikuduskan dan diberkati, sehingga Ibu ini boleh tetap kuat di dalam mengiring dan menjalani hidup ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak menantu cucu di Surabaya dan sekitarnya, ada yang di luar pulau, ada yang di luar negeri, Tuhan akan tolong memberkati. Rumah tangganya, pekerjaannya, masa depannya, iman dan pelayanan semua diberkati dalam nama Yesus. Berkati para pelayan Tuhan yang melayani di GBI 13 Ngelamas, Tuhan tolong memberkati, berikan pengurapan, berikan semangat dalam mereka melayani, terlebih mengiring kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Segala jeripaya yang dilakukan diberkati, rumah tangganya, pekerjaan semua diberkati dalam nama Yesus. Berkati pergumulan gereja untuk pembelian alat musik, sound system, videotron maupun ruangan musik, terlebih juga untuk acara Natal yang semakin mendekat dan banyak membutuhkan dana. Tuhan tolong memberkati, berikan hikmat, akal budi, kemampuan kepada para panitia dan para pelaksana Natal. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak sekolah minggu dan anak youth sebagai generasi gereja, diberkati masa depannya, pendidikannya, pergaulan semua diberkati dalam nama Yesus. Berkati juga bangsa dan negara kami, Tuhan tolong memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR di pusat maupun di daerah, berikan hikmat, akal, budi, kemampuan dalam memimpin bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan, bangsa Indonesia dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapak, malam hari hendak beristirahat, Tuhan menyertai dan memberkati sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh segar kembali untuk bersekutu dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati. Tuhan mengatakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.